Hai guys, welcome back to Partio. Gue Charles, di sebelah gue ada Felix. Hari ini kita mau lanjutin nih untuk pembahasan mengenai tatanan khayalan. So kita hari ini topiknya adalah idiom yang sangat populer, yaitu soal karma nih. Nah Rix, gimana menurut lo? Nah, sebelum lu tanya gue nanya nih. Oke. Menurut lu nih, karma itu apa sih? Kalau karma Karma itu eksis nggak? Karma itu eksis bagi gue ya. Ini bukan soal percaya atau enggak dulu nih, tapi secara konsepnya itu gue bisa terima bahwa ini real, bukan sebuah tatanan khayalan. Karena sebenarnya karma itu sering disalah artikan menurut gue. Yes. Salah artikannya gini, orang berpikir saat lu berbuat baik maka hasilnya akan baik. Saat lu berbuat jahat hasilnya akan jahat. Oke. Itu bukan hukum bukan karma yang seharusnya. Jadi karma itu adalah sebuah aksi dan reaksi. Fisika ya? Iya. Jadi yang gue percaya adalah hukum karma itu adalah aksi dan reaksi. Masalahnya gini, setiap aksi yang kita buat belum tentu hasilnya itu bisa positif atau negatif. Makanya karma yang gue percaya bukanlah sebuah karma yang karma baik hasilnya karma baik atau karma buruk hasilnya karma buruk. Melainkan karma itu adalah apa yang gue lakuin akan berefek ke depannya. Oke, bisa dipahami? Contohnya gini deh. Tapi tunggu. Kalau maksud lu apa yang diperbuat ke depannya gitu kan tadi kan? Enggak, apa yang gue lakuin akan memberikan efek ke depannya. Tapi kalau misalnya efeknya negatif, lu bakal tiba-tiba bilang, duh karma gue nih kayak gini. Enggak, gue gak pernah bilang. Kan banyak kayak gitu. Nah, banyak orang kayak gitu karena mereka mensalahartikan sebuah kata karma. Karma itu sebenarnya sederhana banget. Saat gini deh, kita ambil contoh deh. Saat misalnya lu lapar, Yes. oke, lu makan, hasilnya lu kenyang. Tapi kalau lu lapar, lu nahan, lu gak makan, hasilnya lapar. Ya, terus? Ya itu, karma itu sesederhana itu. Aksi dan reaksi. Iya. Jadi saat lu lakuin sesuatu, misalnya gue bilang kayak gini deh, bro, bla 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 bla. Hasilnya kan bisa positif bisa negatif, tergantung reaksi dari lu, bener nggak? Jadi pada saat gue walaupun maksudnya baik, belum tentu lu terimanya baik. Respon lu belum tentu baik ke gue dong. Berarti, nah tunggu, kalau kayak gitu, Iya. kita bisa bilang karma itu dipertanyakan ada atau enggak dong? Bisa ada, bisa enggak? Karma itu adalah sebuah pemahaman. Hanya menjelaskan kayak gini, aksi dan reaksi. Jadi saat lu melakukan sesuatu akan mengakibatkan reaksi ke depannya. Reaksinya ini apa ya? Tergantung kondisi-kondisi yang mendukung di sana. Konteks berarti. Konteks. Jadi gak bisa dibilang, makanya jangan mempercayai bahwa karma itu baik, karma itu buruk, bukan kayak gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, gue bisa bilang dong, gue melakukan kejahatan nih dulu. Kalau misalnya sekarang gue ketimpa kesialan, berarti gue nggak bisa blame itu dong. Gak bisa. Nah, berarti kalau kayak gini, itu short term dong. Dia itu bisa short term, bisa long term. Kalau long term gimana? Nah, long termnya itu gini. Ini sama seperti, lu kan ada investasi. Yes. Sama seperti investasi. Lu bisa tuai dalam jangka waktu yang lama. Contohnya deh. Kok minus nggak dapet sih? Jangan bahas yang kayak gitu. Oke, contohnya gimana ya? Yang long term ya. Oke, contohnya gini, lu ngebunuh orang. Sorry bang. Oke, terus? Oke, ya langsung kita contoh ekstrim aja dong. Yeah. Oke, lu ngebunuhnya bersih deh. Ngerti lah ngebunuh bersih gimana kan? Ya, tanda kutip ngerti lah. Tanda kutip ngerti dong. Oke, harusnya aman dong. Gak ada yang tahu dong. Yeah. Tapi saat lu ngebunuh itu udah ada perasaan yang gak enak di dalam hati lo. Kalau enggak, lu perlu dipertanyakan psikopat atau enggak sih? Tapi gini. Oke, lanjut.
saat lu udah pernah ngebunuh orang, manusia, Hah? ya kan, jangan hewan ya, manusia, Hah? itu lu pasti punya sebuah bentuk emosi di dalam hati lu. Nah, tunggu. Gue ada pertanyaan tiba-tiba nih. Kenapa lu bilang jangan binatang? Karena kan itu sama-sama makhluk hidup. Karena manusia cenderung tegaan terhadap binatang. Mereka lebih gak ada perasaan sebuah apa namanya, belas kasih. Cenderung kayak gitu. Sebenarnya kena juga karma. Egois ya? Iya, sebenarnya kena karma, tapi gue nanti sulit jelasin secara detailnya kayak gimana. Lanjut. Jadi kayak gini, lu ngebunuh manusia, Yes. oke, lu pasti ada membawa sebuah perasaan yang cenderung negatif. Ya, kalau misalnya ada. Kalau ada, oke, dan karena lu udah ngebunuh, gak ada orang yang tahu, lu bunuhnya bersih banget, oke. Tapi waktu lu udah tobat, Hah? lu masih membawa perasaan itu. Saat lu membawa perasaan itu, lu bisa membawa ketakutan yang lainnya. Nah, saat lu membawa ketakutan lainnya, lu Betul. akan mempengaruhi sikap lu terhadap sekitar lu. Itu yang menjadi maksudnya reaksi itu. Reaksi itulah karmanya. Apakah hasilnya bisa buruk? Oh, I see. Bisa dan tidak. Bisa nggak hasilnya bagus? Ya bisa juga. Jadi sebuah aksi dan reaksi dari tindakan dari kita itu akan mempengaruhi apapun yang terjadi di masa depan. Sama seperti kita bilang contohnya investasi, mirip lah. Saat lu kalau investasi sekarang, ya nanti lu gak akan bisa dapat hasilnya. Tapi kalau lu investasi sekarang, lu bakal dapat hasilnya. Mau jelek maupun baik ya. Mau jelek ataupun baik. Jadi mau jelek atau baiknya bukan karena karmanya, tapi efek dari konteks yang saling berhubungan antara Karena aksinya. aksinya antara lu dan lingkungan lu, atau yang lebih besar mungkin sosial, politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi karma itu sesederhana itu sih. Makanya kalau lu nanya gua, apakah lu mempercayai karma? Iya, gua percaya. Apakah ini sebagai sebuah perengkaian? Menurut gua enggak. Karena yang gua percaya adalah saat lu melakukan aksi, lu akan menghasilkan reaksi. Nggak mungkin dong lu lakuin aksi nggak ada reaksi. Ada. Contohnya apa? Ngecat cewek. Itu nggak direspon, bukan nggak bereaksi. Gak ada reaksi dong. Bener nggak? Nggak ada reaksi dari dia. Nah. Oke, karena ada sebabnya juga. Kenapa nggak ada reaksi? Nah, saat nggak ada reaksi itu bereaksi nggak? Gara-gara. Iya sih, benar sih. Benar. Saat lu chat cewek nih, Salah nomor soalnya. oke, diterima. So, kalau menurut lu gimana kalau karmanya? Gua 50-50 sih. 50-50 gimana? Oke, kalau setelah lu jelasin konsep action and reaction, oke, gua mulai mengerti tuh sebenarnya konsepnya kayak gitu. Dan gua mungkin 50% ya gua percaya di situ. Tapi 50% lagi karena udah dari dulu gua ngertinya karma berbeda, maksudnya berbeda dari yang lu jelasin. Jadi ya gua nggak percaya di yang itu. Jadi kayak misalnya gua berbuat baik nih, kedepannya pasti orang-orang bakal berbaik ke gua. Nggak mungkin itu kan? Enggak kan? Makanya maksud gua Bukan nggak akan orang baik sama lu ya? maksudnya nggak bisa gue mengharapkan sesuatu yang gue berbuat baik orang lain juga bakal berbuat baik ke gue. Iya, itu maksud gue. Kalau misalnya gue berbuat jahat ke dia, ya mungkin gue mengharapkan dia juga, maksudnya gue mengexpect dia juga berbuat jahat ke gue. Saat lu udah mengekspek, itulah khayalan. Touche, benar. Iya sih, ya berarti ya gue nggak percaya di situ sih, karena menurut gue di saat gue berbuat baik juga tetap aja ada yang jahatin. Itu mah udah kayak biasa nggak sih, kayak lu berbuat baik ada yang masih jahat aja kalau Ya, itu hal yang normal. Nah, ini sering terjadi nih, sama seperti orang-orang pada umumnya berpikir bahwa saat lu melakukan sebuah Kebaikan. tindakan yang baik, lu berespek akan mendapatkan karma yang baik.
Apakah lu boleh berspek itu sebuah kekeliruan menurut gua? Berarti gue jar aja lah. Gue jadi orang jar aja. Bukan begitu juga. Jadi gini, saat lu udah lakuin sebuah tindakan, itu akan menghasilkan efek. Masalahnya efeknya positif atau negatif itu tergantung dari lingkungan lu dulu juga. Kalau lingkungan lu memberikan efek yang positif, bisa nggak buruk, bisa. Jadi nggak ada istilah satu ketentuan pastinya gimana. Wah, kalau kita udah ngobrolin konsep kayak gini, gue masih tetap bayangin sih ini Contoh bisa, deh, lu ambil kasus deh gue. enggak, ini masih bisa masuk ke khayalan juga karena banyak yang mengekspektasikan karma itu sesuatu yang udah lu lakuin dan kedepannya itu lu ya kayak contoh kasus ngebunuh itu gitu misalnya. Kayak lu ngebunuh misalnya, mereka pasti berekspektasi kalau ada suatu hari Mereka dibunuh. nggak dibunuh juga, cuman dia dapat apa gitu loh, misalnya kesialan apa, nah itu karma dia gitu loh. Nggak bisa gitu juga. Contohnya gini, Kan banyak yang berasumsi gini. itu. Contohnya, lu bawa mobil nih, di kita bilang di jalan tol aja deh, malam jam 9, jam 10 malam, dimana tolnya itu udah sepi, dan lu kondisinya agak mengantuk. Habis itu lu meleng, tabrak entah apalah. Oke, di sana apakah karma buruk lu yang berbuah? Nah, banyak yang berasumsi seperti itu. Enggak, karena lu kenapa bisa meleng tabrak itu karena pertama lu ngantuk. Lu Berarti nggak konsen. logical tuh. Berarti udah masuk ke logik dong. Enggak, hukum karma itu kan hukum karma. Oke, coba lanjut. Jadi saat lu ngantuk, lu beraktivitas, ya sangat wajar untuk hasil yang lu dapat itu juga nggak bagus. Terjadi sebuah kesalahan, itu oke. Bukan oke, maksudnya itu hal yang wajar. Nah, inilah karma. Bukan berarti karma buruk lu berbuah. Berarti kalau gue tetap jadi bingung di sini. Bingungnya gimana? Dengan lu jelasin kayak gini, berarti gue masuk yang dimasuk ke gue ya. Berarti itu semua kebanyakan short term gitu loh. Kebanyakan memang short term. Karma yang cenderung panjang itu adalah karma-karma yang biasanya yang tindakan lu itu menghasilkan efek yang cukup besar. Itu baru cenderung bisa long term. Contoh? Contohnya gini, lu keluarin nih duit, contohnya 1M. Lu ngebangun misalnya sekolah. Ya udah, itu contoh karma baik. Contoh yang dianggap karma baik, dan itu bisa long term. Tapi kalau misalnya lu cuma ngebantu pengemis, lu kasih dia sedekah, ya lu dapatnya apa? Happy, ya udah selesai. Reactionnya happy. Dari lu ke lu nya, lu happy, selesai. Nah, saat lu happy, bisa nggak jadi long term? Bisa. Lu udah happy, lu misalnya sampai ke tempat kerja atau ke proyek, lu melihat wah oke ya, bagus ya, nggak ada masalah. Atau enggak contohnya pekerja proyeknya lagi lakuin dulu, tapi karena mood lu lagi happy, lu bereaksi ke mereka juga cenderung nggak gitu marah-marah. Nah, itu contoh long termnya. Nah, nanti misalnya habis itu, karena lu rasa gak gitu bermasalah proyek lu, walaupun mereka buat kesalahan, mood lu masih bagus nih. Nah, nanti sampai ke misalnya lu jumpa temen nih, atau lu jumpa klien nih. Nah, mood lu masih bagus saat lu menghadapi klien. Nah, proyek bisa deal nggak di sana? Bisa. Tapi kalau misalnya tadi misalnya pagi-pagi nih, contohnya lu di rumah nih, nggak tahu kenapa mood lu jelek karena mungkin ngomel-ngomel, ada yang ngomel. Nah, lu sampai ke proyek, lu lihat proyek lu itu pekerjaannya bermasalah, lu marah-marah. Habis itu lu ketemu klien, emosi lu gimana? Cenderung nggak stabil dong. Dan lu bisa bereaksi yang bisa menyebabkan proyeknya berpotensi untuk tidak diterima.
Kalau kayak gitu, gue bisa asumsikan itu kalau secara cerita lo ya, Iya. gue mungkin bisa asumsikan untuk mendapatkan sebuah karma yang long termnya baik, let's say long term yang baik, berarti kita setiap kali kita bangun, kita harus membuat sesuatu yang membuat kita senang. Bener. Kenapa di pagi hari cenderung orang meminta kita untuk beraktivitas yang positif? Contohnya meditasi, atau enggak masak. Masak kan bisa buat happy. Ada yang happy, ada yang enggak. Ya tergantung ya. Atau enggak misalnya untuk sebagian besar orang beribadah. Atau mungkin apalah gitu. Jadi saat pagi hari itu lu positif, cenderung hari-hari lu nanti sampai malamnya itu positif. Cenderung ya, bukan berarti pasti, enggak juga. Tergantung dari saat lu bereaksi terhadap kejadian-kejadian pada hari itu juga. Start your day with happiness ya? Iya. Jadi kalau ada orang bilang start your day with happiness ya it's okay gitu. Itu bukan sebuah tatanan khayalan, tapi sebuah ini kenapa jadi kayak apa ya namanya? tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan. Ya memang. Karena saat Lucu kita sih. bilang tatanan khayalan kan kita membahas soal kehidupan kita juga sehari-hari kita. Menarik. Tapi kalau kayak gitu gue jadi bingungnya gini loh. Berarti selama ini kita menganggap karma itu ya salah kan berarti kan? Ya keliru, gue gak mau bilang salah. Keliru ya. Karena coba lah kita bilang dari 100 orang gitu yang menganggap karma itu yang seperti gue jelasin mungkin 80-90 orang kali. 99%. Nah, 99% kali hanya satu orang yang menganggap itu berbeda gitu. Kalau kayak gitu, malah menjadi tatanan khayalan nggak sih? Kayak kenapa itu bisa menjadi majority yang dipikirkan? Karena itu adalah konsep yang paling mudah untuk mengerti kata karma. Nah, kalau saat seperti itu udah diamini oleh ya, banyak orang, berarti ya itu maksudnya udah jadi tatanan khayalan. Karena semua orang memiliki pemandangan seperti pandangan seperti gua jadinya. Iya, bener. Tatanan khayalan baru nih. Iya. Nggak baru sih, udah lama sih. Jadi contohnya gini deh, ini yang paling mudah deh. Ini contoh paling sederhana. Saat misalnya lu di jalan, oke? Di jalan, lu jalan kaki ya nih, asumsinya jalan kaki. Lu ketemu orang, lu bilang, "Pagi Pak." Yes. Oke. Orang itu otomatis bereaksi dong. Ya. Saat dia bereaksi, berarti munculnya sebuah rantai karma baru. Butterfly effect. Terus? Bener nggak? Nggak bisa nggak ini jadi karma yang panjang? Bisa. Karena saat lu udah say hi, mungkin lu berkenalan tentang ngomong-ngomong apa, minta nomor WhatsApp, mungkin nanti ada kerjaan dari dia, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau lu misalnya lewat di tengah jalan, lu nggak say hi, muncul nggak itu karma? Enggak. Ya udah. Karma itu sesederhana itu. Berarti semua berawal dari aksi. Iya, saat lu melakukan aksi terhadap sesuatu, karma itu udah muncul. Termasuk saat bahkan karma itu sangat lebih dalam lagi. Saat lu melihat sesuatu, lu menginterpretasikan apa yang kamu lihat. Yang lu lihat itu udah karma. Wah, itu gimana tuh? Menginterpretasikan apa yang gua lihat. Saat lu melihat sesuatu, lu kan menginterpretasikan sesuatu. Yes. Lu menginterpretasikan dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya udah beda. Itu udah karma. Kompleks sekali ya. Iya, karma itu kalau kita mau tarik sesederhana itu ya itu lagi. Bahkan saat lu menginterpretasikan sesuatu, itu akan memunculkan perasaan tertentu. Saat muncul perasaan tertentu, lu akan berpikir terhadap sesuatu. Nah, itulah karma. Kenapa malah jadi kayak delusion? Ya, itu memang tata cara kita hidup. Sebenarnya gini, orang kan malas untuk berpikir sedetail itu. Padahal kalau kita berpikirnya itu, karma itu ya sedetail itu.
Nah, jadi gini, gue ada sebuah, bukan pertanyaan sih, cuma namanya kan lebih tepatnya sebuah pemikiran. Oke. Jadi nih, kalau misalnya kita mau, let's say kita play dating apps atau mungkin mau kenalan sama cewek atau misalnya kenalan baru, cari sebuah relasi baru gitu. Kan berarti kalau misalnya kita nggak ada action, there's no reaction. Benar. Berarti kalau kayak gitu, apa sehari-hari yang kita lakukan, apapun itu tuh karma dong. Memang. Sampai sedetail itu pun karma. Iya. Bahkan kayak kita misalnya milih sendok makan, Itu satu karma. sendok besar, satu sendok kecil gitu. Itu karma. Wah, kalau kayak gitu, Bahkan sesederhana, lu sabunan berapa lama itu udah karma. sabunan berapa lama kenapa tiba-tiba itu? Bahkan saat lu mandi itu udah karma. Wah, kalau seperti ini berarti karma, kita nggak bisa lari dari karma. Nggak bisa. Bahkan 0,00 detik pun nggak bisa. Soalnya menurut gue ini sebenarnya menarik karena kan Iya. kita kan nggak tahu nih ternyata setelah penjelasan dulu tuh kita nggak tahu, baru tahu nih. Gue juga baru tahu sih. Bahkan sedetail apapun yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya, let's say itu karma. Gitu. Iya, karma. Mau karma itu baik atau buruk juga. Nggak ada. Maksudnya nggak ada? Nggak ada istilah karma baik dan karma buruk. Karma Hanya itu adalah reaksi aksi. baik atau buruk. Nggak. Reaksi yang nantinya Positif atau negatif? kita nilai. Kita nilai positif atau Atau negatif. negatif. Oke. Contoh deh, ada nyamuk nih, gue pukul. Positif atau negatif? Oh, oke. Gue ngerti. Tergantung reaksi gue. Iya. Kalau misalnya gue tahu itu ada nyamuk dan lu bantu, misalnya Gue kepokin, harusnya harusnya positif. positif. Tapi kalau emosi lu tadi lagi gak bagus, lu bisa maki-maki gue nggak? Iya. Berarti kalau kayak gitu kita nggak boleh berasumsi apapun dong. Bukan tidak boleh berasumsi apapun, tapi tidak boleh berespektasi nantinya itu positif atau negatif. Biarin karma itu berjalan seadanya. Kemudian nanti saat lu mau menilai itu positif atau negatif, itu terserah lu deh. I see. Soalnya ini banyak yang nggak tahu juga kan. Iya, soalnya membingungkan sih sebenarnya menurut gua. Bingung. Enggak. Maksudnya membingungkan kalau misalnya lu nggak tahu Iya. konsep karma itu seperti apa. Soalnya kan banyak yang berpikir, balik lagi ke yang tadi, banyak yang berpikir kan karma itu lu berbuat baik, lu dapat karma baik. Lu berbuat buruk, dapat karma buruk. Gak sesederhana itu. Iya. Misalnya, karena kan konsep kata lu tadi kan, ini yang dibagikan untuk orang-orang yang biar lebih mudah mengerti. Iya. Sebenarnya kalau menurut gua itu malah lebih sulit untuk diartikan, tetapi kata aksi dan reaksi itu jauh lebih mudah. Tapi kan nggak semua orang bisa mengerti seperti itu. Mas. Iya. Karena kan pada saat lu bilang aksi dan reaksi, ya mereka tuh nggak berpikir sepanjang itu. Karena kan kalau lu bilang gini, kalau lu cuma bilang ke gua aksi dan reaksi, dan gua nggak pernah ngobrol sama lu soal ini, gua nggak ngerti. Iya. Maksudnya itu aksi dan reaksi yang dimaksud di karma itu apa? Tapi kalau lu udah jelasin, ya gua baru ngerti. Oh. Nah, cuman orang mau nggak mendengarkan penjelasan itu sebanyak, let's say 5 or 10 minutes gitu loh. Ya sih. Cuman untuk mengerti, oh karena itu Apa itu aksi reaksi dan aksi reaksi yang seperti ini gitu loh. Iya. Nah, apa mungkin nih? Mungkinnya gimana? Ini ada sedikit pandangan sih. Bukan pandangan, sorry, sebuah bukan konspirasi sih, cuman ya ada gue coba tanya deh. Apa nih? Apakah disebut karma baik dan buruk itu supaya semua orang berbuat baik? Itulah yang diajarin oleh agama. Karena memang di agama itu sangat menekankan yang namanya baik dan buruk, baik dan jahat. Padahal sebenarnya baik dan jahat itu relatif. Sometimes menurut lu baik belum tentu menurut orang lain baik. Contohnya nih. Berarti sebenarnya hidup kita tuh abu-abu dong. Kita nggak bisa bilang putih atau hitam. Harusnya begitu. Tergantung gini, saat lu bisa mengatakan putih dan hitam, itu adalah saat lu menginterpretasikan itu sebagai putih dan hitam.
Saat lu tidak menginterpretasikan itu sebagai putih dan hitam, itu menjadi Abu-abu. bukan abu-abu, tanpa warna. Tanpa warna. Karena lu tidak menginterpretasikan apa-apa. Tapi saat lu udah mengatakan itu abu-abu, itu adalah bagian dari interpretasi. Berat sekali. Kayak butuh kopi nih. Kalau kayak gini butuh kopi nih. Aduh. Gila. Wah, soalnya nah, ini balik lagi nih. Ini Yeah. mungkin sebuah rada beda nih. Kalau misalnya lu udah ngomongin baik dan buruk sesuai pandangan ataupun relatif. Kita tuh sekarang hidup nih. Kita tuh pasti punya konsep baik dan konsep jahat, misalnya kita bilang. Iya, pasti ada. Nah, apakah itu bisa disebut ketatanan khayalan? Bisa. Karena itu adalah peraturan yang dibuat. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya baik atau jahat itu nggak ada dong. Nggak ada. Nah, karena kan kalau misalnya kita bilang nih, lu berbuat baik, tapi kita nggak tahu maksudnya baik di situ tuh apa. Nah, gini deh. Gua balik bertanya nih. Tolong lu jelasin ke gua, pengertian baik itu apa, pengertian jahat itu apa? Ya, itu yang gue maksud membingungkan di situ. Iya. Karena let's say kita bilang satu orang deh, misalnya dibuntutin sama pembunuh misalnya. Dia self defense. Iya. Nah, self defense ini sendiri sampai membuat si pembunuhnya mati. Iya. Nah, itu bisa disebut baik atau jahat nggak? Karena ada yang kasusnya mungkin ya, ada yang kasusnya tuh dimana si victimnya malah menjadi pembunuh. Iya. Maksudnya secara hukum gitu. Secara hukum. Malah menjadi pembunuh gitu. Nah, itu kan jadi aneh gitu loh. Karena kan secara pandangan kita dia tuh membela diri tapi sampai ngebunuh. Nah, kan membunuh sendiri aja itu udah dianggap jahat. Nah, sekarang di konteks contoh yang lu kasih, oke, kita terlalu disibukkan untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yes. Mana yang baik, mana yang jahat. Oke, kita terjebak di sana. Tetapi di konteksnya itu adalah pembelaan diri. Masalah efek yang dihasilkannya itu urusan belakangan. Harusnya kan seperti itu. Harusnya seperti begitu. Sesederhana itu sebenarnya hukum harusnya. Contoh deh, ini pertanyaan gua deh. Kita jangan bilang kita manusia deh. Nanti gua dimaki-maki pula. Contohnya gini. Lalu apa sih? Ular. Yes. Di sawah. Tugasnya makanin tikus. Ya. Oke. Si ularnya buat karma buruk nggak? Enggak. Kenapa? Karena tikus yang makan sawah, padi-padi sawah. Dia hama kan biasanya. Ya. Lu melihatnya dari pandangan manusia terhadap Binatang itu. Enggak. Terhadap si ular dan si tikus. Enggak, sorry. Gue dari pandangan petani terhadap diri gue sendiri. Iya. Karena kan itu kan benefit gue dong. Iya. Gue ngeliatnya itu baik. Ularnya makin tikusnya baik. Ya, karena membantu gue membasmi hama. Iya. Benefitnya ke gue. Tapi kalau kita melihat ularnya, si ularnya buat karma baik atau karma buruk? Secara konteks buruk, karena Dia ngebunuh. Tapi kan bahan chain food sih jadi. Iya. Makanya apakah sekarang gini, pembunuhan bisa nggak disebut baik dan buruk? Mudah-mudahan bisa disebut baik atau buruk. Baru contoh kayak gini. Iya sih, bener sih, kayak pembunuhan binatang dan lain-lain juga. Oke, contohnya gini deh. Kita sekarang konteksnya manusia dan manusia. Seorang penjahat, kita nggak bilang kejahatannya apa. Dia dihukum mati. Baik atau buruk? Dihukum mati pembunuhan dong. Ini moral sih. Baik atau buruk? Kalau secara HAM bilangnya buruk. Tapi secara peraturan itu baik karena misalnya dia chain killer misalnya. Dia pembunuh berantai misalnya.
udah ngebunuh 10 gitu. Kalau misalnya dia dilepas, ngebunuh lagi. Iya. Jadi itu baik atau buruk? Konflik ini semua. Jadi sebuah tindakan yang dibuat, kita tidak bisa melihat baik atau buruknya kalau kita tidak melihat konteks. Itu benar. Tapi saat melihat konteks pun, ini pun tergantung dari gimana kita menginterpretasikannya. Kenapa bagi orang yang penganut HAM garis keras, humanitarian akan menganggap ini buruk? Karena mereka mempercayai bahwa setiap makhluk hidup berhak untuk hidup. Nah, tapi di satu sisi, bagi pemerintah, kalau misalnya dia lakuin tindakan kayak gitu, dia layak loh untuk istilahnya dibasmi lah. Jadi, gimana? Wah, ini konflik moral ini. Iya. Contoh deh, apa lagi ya yang kita bisa ambil contoh? Oh, lu pasti pernah dengar yang namanya white lie. White lies. White lies. Menurut lu itu baik atau buruk? Still lies. Orang selalu menganggap itu adalah sebuah kebohongan. Yes, tapi ya tergantung konteks kebohongannya apa. Nah, makanya disebutnya white lies gitu. Iya. Menurut gua gak ada istilah white lies. Yang ada itu adalah sebuah perkataan yang kita sampaikan pas enggak kondisinya, pas enggak waktunya. Walaupun sebuah perkataan itu kita sampaikannya yang benar, tapi waktunya tidak tepat, konteksnya tidak tepat, dia itu bisa menghasilkan sebuah karma yang buruk. Yang dianggap buruk, sorry. Jadi ini pun tergantung lagi, bukan hanya aksi dan reaksi, tapi konteks di sekitarnya. Makanya di awal kan gue jelasin, aksi dan reaksi. Reaksi ini tergantung konteks di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Karena dia orang ini akan mempengaruhi apapun yang terjadi di reaksinya. Kecuali ya aksi dan reaksi cuma lu sendiri doang. Bisa nggak bisa? Gila nih ngebayangin satu case untuk kita ngomongin karma dan konsep baik dan buruk itu pusing banget ya. Iya. Untuk satu case aja loh. Oh ini jadi hakim susah ya? Hakim susah. Gila. Jadi hakim itu dia bukan hanya sekedar menilai perbuatan ini baik atau buruk, siapa yang benar siapa yang salah, tapi dia harus memikirkan lebih luas lagi efeknya untuk masyarakat gimana, seberapa tingkat hukuman yang lebih tepat buat mereka yang dianggap salah. Gila. Wah kayak gini, wah pusing nih, kepala pusing. Soalnya kan ini kan gue bisa bilang pusing karena ini udah ngematahin konsep karma yang mungkin bisa dibilang gue lebih tahu yang dulu gitu daripada yang ini. Contoh deh, lu pasti sering deh, ini sehari-hari kita deh, kita anggap udah lakuin sesuatu, tapi kok kenapa orang-orang reaksinya kok nggak oke ya menurut kita ya? Kok tiba-tiba orang ini tindakannya jadi jahat malahan ke kita? Nah, sering dong itu terjadi di kehidupan kita. Pasti. Nah, ini juga ada pandangan sih. Kadang menurut gue ya, kata-kata karma itu menjadi scapegoat kambing hitam. Karena jadi kan kayak misalnya nih, wah gue udah berbuat baik nih sama dia, kok dia jahat sih sama gue? Jangan-jangan karma gue nih. Nah, kan itu like sama seperti ini, itu bukan hanya itu, sama kita sering salahin si setan.
Bener nggak? Kenapa? Bener. Contohnya? Contohnya saat kita lakukan sesuatu, wah, ini pasti si setan ini yang membuat semua ini terjadi. Gue nggak tahu sih ada yang pernah ngomong kayak gitu. Wah, banyak. Atau kita salahinnya si siapa lagi? Biasa sering disalahinnya si setan, Anjing. si karma, si anjing, dan lain-lain. Itu kita memang sering kita lakuin. Padahal bukan itu, sesederhana karma yang tadi gue bilang. Saat lu melakukan sesuatu ya dia akan bereaksi. Oke lah, gue udah nangkap konsep yang lu maksud tuh. Kalau kita mau bahas 3 jam nggak selesai nih. Ya tapi menurut gue ini udah secara pandangan udah kejawab semua sih. Kejawab semua. Kayak misalnya kenapa beberapa pandangan yang di masyarakat tuh berbeda. Bukan salah, tapi mungkin miskonsepsi terhadap sebuah karma tersebut sih, menurut gue. Mungkin ini sih menurut gue ini udah cukup mengcover sih apa maksudnya karma ini kita omongin sih. Oke. Dari lu ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada pandangan-pandangan yang lu kok kayak gini ya sebenarnya? Enggak sih, enggak ada sih. Karena setelah lu bilang aksi dan reaksi ya gue baru ngeh gitu kayak berarti selama ini ya aksi gue harusnya gue udah tahu reaksinya bakal gimana kan. Iya. Jadi saat lu udah tahu tapi gue masih mengharapkan reaksi yang lain dari situ. Iya. Ya. Itu namanya khayalan. Itu adalah bentuk dari sebuah tatanan. Gimana Pak? Saya sering berkhayal. Ya wajar, manusia itu banyak berkhayal. Yang penting jangan khayalan jadi si halusinasi. Itu yang bahaya. Delusi dan halusinasi lah, itu bahaya. Oke, mungkin itu sekian ya. Udah cukup membingungkan. Bukan membingungkan, cukup memusingkan sebenarnya. Jadi kayak kita bakal cut di sini sih. Cut di sini dulu ya. Iya, soalnya kalau enggak ini makin beribet. Iya. Mungkin dari teman-teman nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan soal karma yang kalian percayai, kalian boleh, atau mungkin konsep yang kalian mungkin konsep yang berbeda lagi dari yang pertanyaan gue atau mungkin yang Charles. Oke, boleh dimuat di komen. Di share aja di bawah. Iya, di komen nanti kalau ada waktu kita pasti ngebalas semua komen yang kalian tulis. Oke. Sekian dari kita, sampai jumpa. Bye bye.